Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Sobat Brocin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Bulan di mana Allah membukakan pintu selebar-lebarnya, semudah-mudahnya untuk kita untuk bisa beribadah semaksimal mungkin. Sobat Brocin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai seorang manusia sudah seharusnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah menyampaikan kita di bulan Ramadan. Kenapa? Karena sesungguhnya Allah memberikan kita kesempatan untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Seperti bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada banyak orang mukmin muslim ya untuk bisa sampai di bulan Ramadan. Maka sudah menjadi kewajiban bagi kita untuk kemudian kita memaksimalkan potensi kita di bulan Ramadan. Sobat Brocin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, merujuk pada ayat yang tadi saya baca di awal ya. Surat Az-Zariyat ayat 56. Disitulah Allah menunjukkan kepada kita sebenarnya apa sih yang menjadi tugas kita di muka bumi. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sesungguhnya Allah menciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepadanya atau untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sobat Brocin sekalian, dari ayat tersebut kita bisa mengambil hikmah atau kita bisa mengambil sebuah pelajaran ya, bahwa sesungguhnya kita hidup di dunia ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah itu ada dua gitu ya. Ya, beribadah kepada Allah ya, itu ada dua. Yang pertama adalah hablum minallah dan yang kedua adalah hablum minannas. Beribadah ya, menjaga hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Kemudian itu dilengkapi dengan hablum minannas, menjaga hubungan kita terhadap sesama manusia. Pada kesempatan ini saya akan sedikit mengupas tentang bagaimana kemudian kita memanfaatkan momentum bulan Ramadan ini menjadi momentum kita bisa menjadi seorang pribadi yang soleh secara sosial. Apa sih soleh secara sosial itu? Ini sebuah kisah pada zaman Rasulullah SAW, yaitu mengisahkan tentang sahabat Utsman bin Affan. Pada waktu itu ada dua buah sumur yang dimiliki oleh seorang Yahudi. Gitu. Kemudian Rasulullah menyampaikan kepada para sahabatnya, wahai para sahabatku, siapakah yang bisa membebaskan dua sumur ini atau yang bisa membelikan dua sumur ini? Gitu ya. Kemudian sahabat Utsman bin Affan menyampaikan, saya bersedia ya Rasulullah. Kemudian bernegosiasilah Utsman bin Affan dengan pemilik Yahudi tersebut. Wahai orang Yahudi, engkau lepas berapa sumur ini? Gitu ya. Aku akan beli, gitu ya. Dan Yahudi ini kemudian bersikukuh tidak mau melepas, gitu ya. Kemudian akhirnya bernegosiasilah Utsman bin Affan dan akhirnya bersedia melepas satu sumurnya untuk dibeli oleh Utsman bin Affan. Akhirnya transaksi terjadi dan dibelilah. Nah, kemudian apa yang dilakukan oleh Utsman bin Affan? Ya, Utsman bin Affan kemudian menggratiskan, gitu ya. Siapapun masyarakat boleh mengambil dari sumur miliknya Utsman bin Affan, gitu ya. Waktu berjalan, akhirnya ternyata semakin sedikit orang yang membeli di sumur orang Yahudi tersebut, gitu ya. Kemudian karena ada sumur yang digratiskan oleh Utsman bin Affan, akhirnya orang Yahudi ini singkat cerita menjual seluruh sumurnya kepada Utsman bin Affan dengan harga yang lebih murah daripada harga awalnya. Para sobat Brocin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah salah satu contoh bentuk bagaimana sahabat Rasulullah SAW menjadi seorang yang soleh secara sosial, gitu ya. Membeli sumur, kemudian menggratiskan atau memberikan kepada masyarakat, dan dampaknya apa para sobat sekalian? Hingga detik ini sumur itu masih gitu ya, masih ada di Mekah. Kemudian akhirnya itu bisa memberikan kemanfaatan gitu ya, ditanami kurma, kebun kurma dan lain-lainnya, sampai kemudian ada satu rekening tabungan yang dibuat di bank di Mekah sana atas nama Utsman bin Affan, yaitu ternyata sudah berada dari sejak zaman Rasulullah SAW.
Itulah contoh bagaimana kalau kita menjadi seorang yang soleh sosial. Soleh secara sosial, kita memberikan kebaikan, kita melakukan kebaikan, dan kita bisa menjadi orang-orang yang lebih diterima di masyarakat, gitu ya. Sebagaimana kemudian kita mengimplementasikan dari tadi, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai seorang manusia, maka kita wajib menjadi seorang yang soleh secara sosial. Soleh secara pribadi banyak, gitu ya. Orang soleh banyak, gitu. Orang yang hafal Al-Quran banyak, orang yang hafal beribu-ribu hadis ada, gitu ya. Bahkan kalau kita lihat di pondok-pondok pesantren banyak, gitu. Tetapi sedikit orang yang kemudian dia menjadi soleh secara sosial. Nah, semoga kita menjadi salah satu orang yang bisa menjadi orang yang seorang pribadi yang soleh secara sosial. Atau hubungannya dengan momentum bulan Ramadan, ya. Di Ramadan ini adalah momentum yang tepat untuk kita kemudian belajar atau menyiapkan diri kita menjadi seorang yang soleh secara sosial. Allah membuka banyak peluang untuk kita berbuat baik, gitu ya. Caranya bagaimana? Kuncinya cuma satu hal, gitu ya. Memperbanyak kebaikan dan menyegerakan kebaikan. Kuncinya itu. Sebagaimana hadis yang tadi saya bacakan di awal, khairun nas anfa'ahum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Maka ayo kita perbanyak kebaikan yang bisa kita lakukan. Di Ramadan ini banyak, gitu ya. Ayo kita banyak bersedekah, ayo kita banyak aktif di masjid, aktif di masyarakat, melakukan banyak hal kebaikan, gitu ya. Kebaikan di keluarga kita, kebaikan di kantor, kebaikan di tempat kerja, kebaikan di masyarakat, gitu ya. Bahkan kebaikan di negara ini. Banyak sekali peluang yang bisa kita lakukan. Sobat Burutin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karena itu kita manfaatkan momentum bulan Ramadan ini untuk terus perbanyak berbuat baik. Dan tidak hanya memperbanyak, tapi juga menyegerakan, gitu ya. Menyegerakan itu bagaimana sih? Kalau kita sedang berjalan, membawa motor, membawa mobil, tiba di perempatan jalan, gitu ya. Kita seringkali merasa kita tuh pengen ngasih, gitu ya. Kita ingin memberi kepada orang-orang yang mungkin yang mengamen di jalan, gitu ya. Menghibur kita di jalan, gitu ya, di perempatan lampu merah, gitu. Kita ingin segera memberi, tapi kadang kita menunda-nunda, gitu ya. Nah, menunda-nunda inilah yang kemudian menjadi salah satu permasalahan yang harus segera kita hilangkan dalam mindset dan pikiran kita. Ada peluang kebaikan, segera kita berbuat baik, gitu ya. Ada peluang kebaikan, segera kita lakukan, gitu ya. Bahkan ketika kita di jalan ada batu yang berada di tengah jalan, ya segera kita pindahkan. Itulah definisi dari kemudian kita menyegerakan, tidak menunda, gitu ya. Karena kita nggak tahu, gitu ya, sampai kapan Allah memberikan peluang kepada kita untuk kita bisa berbuat baik, gitu ya. Qadarullah kita masih disampaikan pada bulan Ramadan, ya, perbanyak kebaikan yang bisa kita lakukan. Ibadah, iya, itu wajib, gitu ya. Perbanyak ibadah di bulan Ramadan itu menjadi sebuah kewajiban. Karena pahalanya akan dihitung berlipat ganda di bulan Ramadan. Tetapi jangan ditinggalkan juga bagaimana kita menjaga hubungan dengan orang-orang di sekitar. Jadikan kita orang-orang yang seorang pribadi yang soleh secara sosial. Kenapa? Karena kita berharap, ya, ketika kita menjadi orang yang soleh secara sosial, maka masyarakat akan merasakan kebaikan dimanapun kita berada. Dimanapun kita berada, kita bisa menebar kebaikan. Dimanapun kita berada, masyarakat akan mengenal kita, gitu ya. Akan mengenal kita karena apa? Bukan karena keburukan kita, tetapi karena kebaikan kita. Sobat Burutin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, terakhir bahwa momentum Ramadan jadikan momentum bulan untuk menjadi pribadi yang soleh. Soleh tidak hanya soleh secara pribadi, tetapi juga soleh secara sosial. Kita nggak tahu kita akan meninggal kapan, gitu ya. Tetapi yakinlah atau jadikanlah kita niatkan dalam hati kita untuk husnul khotimah. Salah satu untuk husnul khotimah adalah apa? Ketika kita nanti dipanggil oleh Subhanahu wa Ta'ala, maka banyak orang yang menangis, banyak orang yang merasa kehilangan atas kepergian kita. Nah, semoga kita menjadi pribadi-pribadi yang soleh secara sosial, tidak pernah lelah berbuat baik, tidak pernah lelah menebar kebaikan, dan semoga bulan Ramadan ini menjadi momentum kita untuk kemudian kita menjadi seorang yang soleh, tidak hanya secara pribadi tetapi secara sosial. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.